teman-teman dari tim Panik ya, boleh sharing screen dari sekarang dan mulai untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Sebentar Pak, saya ada sedikit masalah teknis. Oke, silakan. Nah, presentasinya sudah muncul ya. Sudah muncul. Ya, sip. Oke. Oke. Selamat pagi Bapak Amos. Pagi Putra. Sebelumnya atas waktu dan tempatnya kami ingin mengucapkan terima kasih supaya kami dapat melakukan presentasi pada hari ini. Nah, pada hari ini kami akan melakukan presentasi tentang aplikasi kami, yaitu Parcel, Hub Platform for Marketplaces. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami adalah tim Panik, tim development kecil yang terdiri dari 4 orang, yaitu Audrey Putri, Kevin Aurelian, Nico Marcelino, dan saya sendiri, Peter. Lalu, latar belakang dari pembuatan aplikasi ini adalah kesadaran kami tentang sulitnya menjual dan membeli barang-barang di marketplace yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah marketplace yang ada di Indonesia, sehingga hal ini mulai menjadi masalah bagi pihak penjual maupun bagi pihak pembeli. Belum lagi ditambah dengan munculnya media sosial yang terintegrasi dengan marketplace, seperti contohnya adalah Facebook. Masalah bagi penjual mulai muncul ketika penjual ingin melakukan perluasan jangkauan produk mereka kepada para pembeli potensial, tetapi dengan banyaknya marketplace yang ada, maka manajemen penjualan akan semakin sulit. Sedangkan bagi pembeli, dengan banyaknya marketplace yang ada, maka makin banyak juga penjual yang menjual barang yang sama dengan harga yang bersaing. Proses perbandingan harga antar penjual akan semakin sulit karena harus mencari ke berbagai marketplace yang ada. Berangkat dari hal ini, kami menciptakan sebuah aplikasi untuk menjawab masalah ini. Kami menciptakan Parcel. Dari latar belakang yang telah disajikan, aplikasi ini dibuat untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dan masalah-masalahnya pertama adalah bagaimana cara penjual dapat meningkatkan cakupan promosi penjualannya. Yang kedua, apakah cara meningkatkan efisiensi manajemen penjualan e-commerce? Dan yang terakhir, bagaimana cara mempermudah dan memperlancar proses mencari produk-produk yang diinginkan konsumen. Jadi, tujuan pembuatan aplikasi ini adalah, yang pertama adalah untuk mempermudah pencarian barang yang diinginkan oleh konsumen, dan yang kedua adalah untuk memberikan sarana bagi penjual untuk memperluas jangkauan penjualan mereka. Nah, sasaran pembuatan aplikasi ini adalah untuk konsumen umum yang menggunakan layanan e-commerce dan penjual-penjual yang menggunakan layanan e-commerce itu juga. Dari hasil identifikasi masalah, dapat dianalisis dan ditemukan bahwa sulitnya mempertemukan penjual dan pembeli itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya jangkauan promosi oleh pihak si penjual, kurangnya paparan tentang produk terhadap pihak pembeli, jumlah alternatif pilihan yang berlimpah dengan waktu yang terbatas untuk mencari apa yang diinginkan pihak pembeli. Next. Nah, solusinya tuh, kan misalnya kita penjual nih, kita tuh kudu masukin ke Tokped lah, ke Shopee lah, ke semua marketplace yang ada. Kan manajemennya kan susah kan, kita tuh nggak bisa tiap hari masukin satu-satu gitu, ada notif apa. Nah, di Parcel ini tuh kita bisa disatuin semua. Nah, bisa mempermudah untuk si pembelinya juga, kayak untuk melihat harga-harga yang bersaing gitu. Jadi langsung di satu tempat, nggak usah login situ lah, login sini lah. Next. Nah, ini tuh ada flowchart-nya. Berawal dari kita tuh login ke si Parcel. Kita tuh bisa login sebagai buyer atau sebagai seller. Pertama kita sebagai buyer dulu nih ya. Kita tuh bisa melihat kayak ada listing-listing dari misalnya Tokped lah, Shopee lah gitu. Kita bisa terus milih barang yang kita pengen, kita bisa chat ke seller, kita bisa ngecek tuh insurance atau asuransi barang tersebut. Kita lalu bisa milih si delivery-nya atau yang buat ngirimnya kayak JNE atau JNT. Nah, terus kita tinggal masukin alamat kita dan pilih metode pembayaran. Nah, lalu klik buy dan order kita pun langsung terkonfirmasi. Selanjutnya kita login sebagai seller nih ya. Kita bisa milih kayak ada tombol plus gitu.
lalu add listing. Kita tinggal langsung insert foto barang kita atau item kita, enter namanya, enter harganya berapa, dan kayak deskripsi si itemnya tersebut. Lalu kita pilih kita pengen ngirimnya tuh pakai kurir yang mana, JNE, JNT, seperti yang tadi. Lalu klik sell, dan advertisement kita tuh langsung terupload. Nah, dari yang terupload ini tuh bisa ke link ke account-account atau platform lain, seperti yang di sini, Facebook, Instagram, Google, ataupun OLX. Maaf Pak, sebentar ada sedikit masalah teknis dari Oh, salah iya. satu teman kami. Boleh, silakan. Bentar Pak, ini Kevinnya ada kayak connection issue gitu. Oh iya, boleh, nggak apa-apa. Dan untuk bagian selanjutnya kita akan melakukan showcasing dulu untuk aplikasinya dari Figma. Saya akan menghentikan presentasi. Oke, silakan. Oke, jadi sekarang saya akan melakukan showcase dari aplikasi parcel kami. Pertama kita memiliki halaman login yang kita hanya butuh isi dengan alamat email dan password. Setelah kita isikan maka akan otomatis tersign up ke database parcel. Ketika kita pencet login, kita diberikan beberapa pilihan untuk menglinkkan atau menyambungkan akun parcel kita dengan akun-akun lain yang memiliki email yang sama. Contohnya di sini ada Facebook, IG, OLX, dan Google. Nah, karena kita menggunakan email, jadi apapun akun misalnya kita memiliki akun Facebook dengan akun email yang sama dengan yang kita daftarkan ke parcel, maka akan langsung nanti ditanyakan apakah kita ingin mengirimkan akun Facebook ini dengan akun parcel yang ini. Dan kita juga kita memiliki opsi juga untuk melinkkan akun dengan alamat email yang berbeda. Jadi kita bisa memiliki variasi yang lebih banyak. Ketika sudah dilinkkan, kita bisa masuk di sini. Kita dihadirkan dengan beberapa pilihan. Ini seperti layaknya marketplace biasa pada tampilan awalnya. Ada biasanya ada fitur chat. Kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat dalam hati kami, supaya karena sisa dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia.
Sepertilah pelanggan antara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, terima kasih. Kayaknya trouble lagi di Kevinnya ya. Ya, iya Pak, ini ada sedikit masalah sama koneksi Kevin. Nggak apa-apa. Tes. Tes, silahkan. Saya lanjutkan lagi ya dari bagian chat, dari fitur chat ini. Jadi hanya butuh waktu dari kanan untuk menutupi halaman utamanya ini. Bisa langsung kita ketik. Belum di sharing screen. Iya. Sudah ada? Belum. Nah, baru tampil lagi loading. Ya, sip. Oke, saya lanjutkan lagi dari yang chat yang tadi. Chat di sini kita hanya memerlukan overlay di kanan supaya aplikasi tidak perlu meload lagi halaman yang baru, supaya hanya langsung muncul dari kanan. Kita bisa langsung mengetik di sini dan mengirimkan teks. Lalu kita coba untuk melihat sebuah iklan secara keseluruhan. Bisa kita pencet di sini, dan di sini kita bisa melihat harga, deskripsi, dan siapa. Langsung mengecat dari sini. Bisa kita ketik. Lalu juga di sini kita memiliki itu halaman penjualan utama yang kita bisa melihat iklan-iklan dari orang lain. Kedua ada my listings, yaitu iklan dari kita sendiri jual sekarang, tertera di sini. Bisa
gambarnya apa, namanya apa, harganya berapa, dan sudah ada berapa barang yang kita jual. Lalu ada eh, sejarah transaksinya kita sudah membeli apa saja melalui aplikasi ini. Misalnya kita sudah misalkan kita baru saja membeli aduh. Kita ulangi lagi dari transaction history ini kita dapat melihat apa saja yang pernah kita beli. Di sini contohnya kita dulu sudah membeli sebuah GPU ini. Dan di sini kita membedakan, jadi tidak usah ada tombol untuk buy lagi, jadi hanya langsung chat membuktikan kalau kita sudah membeli barang ini. Lalu ke laman chat. Nah, ini laman yang dikhususkan untuk hanya ini hanya balik ke laman yang awal. Lalu kita mencoba untuk mengupload iklan milik kita sendiri. Kita pencet di bawah kanan sini. Nah, ini kita bisa memasukkan gambar yang kita inginkan, nama, lalu ada harganya, deskripsi. Nanti kita bisa pilih kurir di sini. Mungkin boleh dibantu sama Niko atau Peter untuk sharing screen si apa Figma-nya. Takutnya di Kevin bandwidth-nya nggak kuat, hanya lost terus. Coba ini boleh dibantu. Sebentar Pak, saya buka dulu videonya. Boleh, silakan.
Saya lanjutkan lagi. Boleh. Ini kan kita misalkan ingin membeli mouse ini. Kita bisa langsung ke tombol buy ini. Lalu kita dapat memilih asuransi entah dalam pengantaran atau dalam penggunaan. Misalkan setelah beberapa minggu atau bulan kita kerusakan, kita bisa meminta untuk klaim asuransi entah secara uang atau secara barang. Lalu delivery, kita dapat memilih kurir mana yang ingin kita gunakan. Lalu address, kita dapat memasukkan alamat kita, dan itu tidak perlu alamat kita, bisa misalkan kita ingin mengantarkan barang ini ke orang lain, bisa langsung mengetikkan address orang lain tersebut. Lalu payment option juga kita bisa memilih metode apa saja untuk membayar barang ini. Nah, ketika sudah membeli, akan muncul layar ini menunjukkan bahwa kita sudah sukses membeli barang tersebut. Secara kesimpulannya, aplikasi ini kita buat agar dapat menyatukan berbagai marketplace menjadi satu, entah dalam proses pembeliannya atau maupun penjualannya. Apa yang kita post dalam aplikasi parcel ini dapat muncul di aplikasi marketplace atau e-commerce yang lainnya, serta sebaliknya, apa yang dipost dalam aplikasi e-commerce atau marketplace tersebut akan muncul juga dalam parcel ini, dan itu juga akan memudahkan bagi para pembeli agar dapat mencari dengan mudah dan hanya di satu tempat saja. Kami ingin mengatakan maaf apabila tadi ada kesalahan kata dan juga kesalahan teknis dalam koneksi. Dan untuk semua itu kami mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok Panik ya. Terima kasih Kevin, thank you Nico, Peter, dan Audrey untuk presentasi dan unjuk kerjanya ya. Kalau saya lihat dari proposal sampai dengan ke prototype tadi itu sudah bagus sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman punya ide untuk mengimplementasikan one place for all ya, dimana sifatnya dia satu marketplace itu disambungkan ke marketplace lainnya. Nah kalau di hotel mah contohnya kalian pernah lihat Trivago nggak? Pernah buka Trivago? Atau belum pernah Trivago? Nah itu salah satu contoh Kenapa? mirip-mirip kayak kalian bikin ya. Jadi dia satu marketplace hotel untuk disambungkan ke marketplace hotel-hotel lainnya seperti Agoda maupun atau Traveloka. Ini bagus sekali idenya teman-teman ya. Kalau saya lihat juga tadi di proposal dan si presentasi PowerPoint-nya itu sudah sangat lengkap digambarkan di prototipe yang kalian tampilkan tadi ya. Kalau dari saya sih pertanyaan nggak ada, sudah sangat bagus kalau saya kira ya. Di sini sudah sangat bagus terkait dengan unjuk kerja kalian ya, seperti itu. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan atau koreksi kayaknya nggak ada kalau dari saya. Itu sih. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Terima kasih ya untuk tim Panik atas hasil kerjanya. Sangat puas saya lihatnya, bagus idenya ya. Idenya bagus, penyampaiannya juga lengkap ya. Pembagian kerjanya juga jelas di kelompoknya, bagus. Barangkali nanti ketika ada kesempatan teman-teman bisa mengimplementasikan ide ini menjadi hal yang nyata ya, seperti itu. Terima kasih untuk tim Panik atas waktu dan presentasinya ya. Kita cukupkan sampai di sini untuk ujian praktiknya ya. Selamat melanjutkan ke aktivitas selanjutnya dan menjalankan ujian-ujian praktik lainnya yang belum dijalankan di hari esok ya. Terima kasih, tetap semangat. Boleh meninggalkan ruang meet. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih sama-sama. Makasih, Pak. Terima kasih sama-sama.